Pasca ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil, posisi Lisa Mariana kini berada di sorotan tajam publik. Kasus yang melibatkan keduanya terus bergulir dan memunculkan berbagai tanda tanya, terutama setelah pihak Lisa mengaku belum menerima salinan hasil tes DNA yang sebelumnya telah diumumkan secara terbuka oleh pihak kepolisian. Ketiadaan dokumen resmi tersebut memunculkan kecurigaan dari pihak Lisa, yang menilai ada kejanggalan dalam transparansi proses hukum yang berjalan. Tim kuasa hukumnya menilai, tanpa adanya salinan hasil DNA yang sah secara administratif, sulit bagi pihak mereka untuk melakukan pembelaan yang objektif dan proporsional. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, memberikan penjelasan bahwa tidak ada kewajiban bagi kepolisian untuk menyerahkan salinan hasil tes DNA kepada pihak luar, terutama jika hal tersebut masih termasuk dalam ranah penyidikan. Karena menurut dari penyidik sendiri sudah cukupnya alat bukti menurut mereka. Tapi ya sampai saat ini kan kita masih menunggu nih untuk masalah salinan kopi hasil tes DNA yang sudah kita mohonkan dari bulan September kepada Pusdokes sesuai dengan arahan penyidik untuk membuat surat resmi nih, supaya itu kan menjadi dasar nanti kita juga ke depan buat pembelaan klien kami ke depan gitu loh. Ya kami masih menunggu, makanya kemarin selain kita mengantarkan surat untuk pengunduran diri, kita juga berbicara kepada Kanit penyidik untuk supaya bisa diberikan untuk kopi masalah tersebut. Doakan yang terbaik ya. Yang namanya hasil tes DNA sekali lagi itu kan untuk kepentingan penyidikan, yang nanti akan diserahkan oleh penyidik kepada kejaksaan menjadi bukti, kan gitu, menjadi bukti pihak kejaksaan di persidangan. Jadi enggak satu keharusan dan kewajiban bagi pihak kepolisian untuk memberikan hasil itu. Pihak kepolisian hanya menyampaikan, ingat sekali lagi, hanya menyampaikan hasilnya kepada publik dan kepada para pihak, dan kami juga disampaikan hasilnya, tetapi tidak diberikan bukti, artinya surat tersebut, karena itu merupakan kewenangan dari pihak penyidik yang nanti penyidik akan menyerahkan kepada yang masuk dalam berkas ya, dalam penyidikan ke kejaksaan nanti, dan itu nanti akan menjadi pegangan pihak kejaksaan untuk mendakwa Lisa Mariana gitu loh. Dan hasil itu kan kami jadikan bukti, ada SP2HP-nya, kemudian SP2HP tersangka. Itu kami sampaikan ke Pengadilan Negeri Bandung yang saat ini sedang berproses di Pengadilan Negeri Bandung. Senin besok itu adalah pemeriksaan tambahan bukti kami, dan kedepannya adalah ahli yang kami ajukan 2 orang. Nah tentu setelah itu kesimpulan baru putus, dan kami optimis dan yakin gugatan Lisa Mariana ditolak karena anggapan kami mereka ini sudah menyerah. Pihak Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar-Butar, menegaskan bahwa inti dari perkara ini bukan terletak pada penahanan Lisa Mariana, melainkan pada pembuktian hukum yang bersifat final dan mengikat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah keabsahan hasil tes DNA yang telah menjadi dasar dalam penyelidikan dan dinilai sebagai bukti ilmiah yang tidak bisa diganggu-gugat. Muslim menjelaskan, hasil tes DNA tersebut secara tegas menyatakan bahwa anak yang dikandung oleh Lisa bukanlah anak dari Ridwan Kamil. Dengan temuan itu, ia menilai seluruh tuduhan yang selama ini diarahkan kepada kliennya sudah seharusnya dianggap tidak berdasar dan mencemarkan nama baik. Lebih lanjut, Muslim menambahkan bahwa persoalan apakah Lisa akan ditahan atau tidak hanyalah bonus dari proses hukum yang sedang berjalan. Bagi pihak Ridwan Kamil, hal terpenting saat ini adalah mengawal kasus ini hingga ke tahap persidangan, agar semua fakta dapat terungkap secara terang benderang di hadapan hukum dan publik. Nah, sekali lagi, kami hanya menitikberatkan bahwa kasus ini Lisa Mariana sudah sebagai tersangka, dan bukti secara hukum final dan mengikat
adalah bukti hasil pemeriksaan tes DNA yang menyatakan bukan anak dari biologis dari Ridwan Kamil. Itu esensi dari kasus ini, bukan soal ditahan atau tidak. Soal ditahan atau tidak itu soal bonus, kan gitu, soal bonus. Jadi kembali bagi kami tidak ada masalah. Yang penting kan kasus ini berlanjut kepada proses pemeriksaan selanjutnya nanti di pengadilan. Kira-kira begitu. Jadi Lisa Mariana ini ternyata ketika disampaikan oleh pihak penyidik di Barreskrim Polri, pasal yang disangkakannya adalah pasal 310, 311 KUHP pidana. Ini mungkin masyarakat menilai yang disangkakan pasalnya adalah pasal Undang-Undang ITE. Ya, karena memang ITE ini ancaman pidananya di atas 5 tahun. Senyatanya ramai diberitakan di media yang dikenakan penyidik pasalnya kepada Lisa Mariana setelah penetapan tersangka ternyata pasal 310 311. Apa 310 311 tadi? Itu adalah pasal pencemaran, ya. Itu 310. 311-nya adalah fitnah. Jadi kalau kita akumulatifkan dua pasal KUHP pidana ini nggak sampai 5 tahun. Oleh karenanya dengan adanya alasan subjektif objektif penyidik, ya, sesuai dengan KUHP dan juga Perkapolri, maka penetapan tersangkanya Lisa Mariana tidak perlu untuk dilakukan penangkapan dan penahanan seperti itu. Meskipun tidak ditahan, sempat beredar kabar bahwa Lisa Mariana diwajibkan menjalani wajib lapor terkait perkara yang menyeret namanya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Isu tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di publik, terutama mengenai status hukum Lisa yang kini tengah dalam proses penyidikan. Menanggapi kabar tersebut, pihak kuasa hukum Lisa Mariana kembali memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa kewajiban wajib lapor tidak perlu dilakukan karena hingga saat ini tidak ada dasar hukum yang mewajibkan hal tersebut terhadap kliennya. Menurut kuasa hukum Lisa, fokus utama saat ini adalah menunggu kelengkapan berkas perkara rampung agar kasus ini bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Mereka menyebut, pihak Lisa siap menghadapi proses hukum secara terbuka dan bertarung secara elegan di meja hijau untuk membuktikan kebenaran versinya. Wajib lapor nggak atau gimana? Enggak. Ya, yang jelas kita mematuhi dan semua proses-proses. Jika nanti diperlukan lagi keterangan buat Lisa Mariana, kita siap hadir. Tidak ada penahanan terhadap Lisa, tidak ada wajib lapor. Kita kooperatif dan mengatakan apa yang sebenarnya. Terima kasih hukum ditegakkan dengan benar. Selebihnya atas haknya yang belum mendapat tes DNA dan sekian film akan kita hadapi di pengadilan. Enggak wajib lapor ya, karena kan bukan penangguhan penahanan ya. Yang pasti kasus ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nanti kalau sudah memenuhi berkas-berkas kelengkapan semuanya, pasti kalau belum memenuhi berkas-berkas masih ada yang kurang, barangkali pihak penyidik akan memanggil sekali lagi pihak tersangka Lisa Mariana. Kalau sudah lengkap baru dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bandung. Nah, kalau pihak penyidik Bandung, Kejaksaan Bandung sudah melihat kelengkapannya ternyata juga sudah lengkap, tidak ada masalah, kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi itu prosesnya. Jadi nanti ya setelah kewenangan penyidik, nanti Lisa Mariana menjadi kewenangan kejaksaan. Ketika dilimpahkan ke kejaksaan menjadi kewenangan kejaksaan. Demikian juga seterusnya ke pengadilan. Ya nanti pihak pengadilan yang akan melakukan pemeriksaan, melakukan persidangan lah ke depannya, masih lama lah kira-kira begitu. Saya melihat ini dalam proses penyidikan, penuntutan di jaksa nanti tahap 2 dimasukkan lalu menjadi kewenangan jaksa untuk dilimpahkan ke pengadilan. Saya melihat mungkin tidak ditahan. Ya. Sampai proses pengadilannya, yang penting setiap minggu sesuai jadwal sidang, itu dia kooperatif dan melaksanakan hak hukum dan kewajiban hukumnya dengan baik. Gitu loh. Tetapi proses ini tidak mungkin akan terlihat dipaksakan untuk ditahan ketika memang Lisa Mariana ini sampai di posisi terdakwa nanti di pengadilan, dia kooperatif gitu loh.
kecuali ada hal-hal lain yang akhirnya majelis hakim memerintahkan jaksa untuk menahan.